Oke, terima kasih Kak Kevin. Shalom teman-teman semua. Selamat datang di Bible Study kita hari ini. Aku mempersilakan teman-teman yang memungkinkan untuk on cam bisa on cam dulu ya teman-teman. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Aku mengajak teman-teman semua mempersiapkan tempat terbaik dan ternyaman teman-teman untuk kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapa yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas karunia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul kembali dalam Bible Study kami hari ini, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, aktivitas yang boleh kami kerjakan, sehingga kami boleh memberikan waktu kami, memberikan diri kami untuk rindu bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dalam Bible Study kami hari ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai setiap rangkaian yang ada, berkati setiap device yang kami pakai, sinyal yang kami gunakan, Tuhan yang menjamah, Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang menghambat, dan terlebih untuk hati dan pikiran kami mau serahkan hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami fokus dan konsentrasi selama kami melakukan ibadah hari ini. Kami mau menikmati setiap hadirat Tuhan di dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi hidup kami, membukakan hati kami untuk menerima setiap nasihat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum hadir dan yang akan hadir. Tuhan yang memberikan kerinduan hati kepada mereka untuk bersekutu bersama-sama dengan kami dalam Bible Study kami. Terima kasih Bapak, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Biarlah Tuhan yang bekerja dan berkehendak di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk warta jemaat, aku serahkan kepada Asya. Oke, ya teman-teman, sebelum kita lanjut atau memulai seminar kita pada sore hari ini, ada beberapa warta yang kita perlu simak secara bersama-sama. Next. Nah, yang pertama, kita bersyukur buat kesediaan abang, kakak, teman-teman yang sudah mengambil bagian untuk pelayanan di sore hari ini. Kita bersyukur buat pembicara kita sore hari ini ada Bang Abe, MC kita sore hari ini ada Yohana, pemusik juga ada Kana, ada singer dari ILC, dari UKI, ada Asher juga, aku dari Ukrida. Ya, kita bersyukur buat pelayanan teman-teman yang sudah mengambil bagian atau yang akan mengambil bagian pada sore hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih dan kita kasih reaction juga. Thank you teman-teman, abang kakak pelayanannya pada sore hari ini. Boleh kita next? Ya, untuk next Bible Study kita akan ada Jakarta Berdoa PMKJ dengan tema Where Your Heart Belongs. Jadi ini akan diadakan Selasa minggu depan, tanggal 3 Mei 2022, di jam yang sama, jam 5 sore, dengan pembicara Bang Ernest Martono. Gitu. Linknya masih sama teman-teman di bit.ly/bs3pmkj. Jadi kita tunggu kehadiran teman-teman semua, ajak pengurusnya, ajak PKK-nya, AKK-nya, semuanya, teman-teman pelayanan yang ada di kampus teman-teman, PMK teman-teman boleh ajakin di kesempatan Jakarta Berdoa minggu depan. Next. Ya, kita juga masih ada Overthinking Before Sleeping atau OBS. Jadi OBS ini hadir setiap Senin pukul 9 malam, teman-teman. Jadi
Kalau teman-teman lagi capek, misalnya habis kerja atau mungkin habis kuliah hari Senin gitu ya. Nah, jam 9 pengennya kayak dengerin podcast atau santai-santai itu boleh nih nonton live IG PMKJ. Nah, untuk minggu depan di hari Senin depan kita akan bahas tentang Q&A dari doktrin keselamatan yang akan diadakan yang akan dibahas pada sore hari ini. Jadi kalau teman-teman juga ada yang ketinggalan nih, misalnya BS minggu lalu, misalnya pengen lihat gitu ya, Q&A minggu lalu boleh nonton rekaman live IG juga ada di IG-nya PMKJ. Jadi IG PMKJ boleh sekaligus di follow juga @pmk_Jakarta. Next. Nah, teman-teman mungkin udah minggu-minggu sebelumnya udah dapat nih tentang info RPAI gitu ya. Nah, ada beberapa teman-teman juga yang mungkin nanya gitu ya, konfirmasi tentang event ini. Nah, teman-teman boleh catat nih tanggalnya karena RPAI tahun ini kita akan di-schedule ke tanggal 13 sampai 15 Mei 2022. Ya, jadi dengan rundown yang sama, tetapi yang beda cuma tanggalnya aja. Jadi teman-teman yang belum gabung atau belum daftar, boleh nih catat sekarang, mumpung itu hari libur lah ya, dan hari 16-nya kan tanggal 16-nya itu masih libur tuh. Jadi boleh banget bisa belajar PA dulu, habis itu menikmati liburan di tanggal 16. Gitu. Oke, kita next. Ya, kita juga punya Linktree PMKJ, jadi buat teman-teman yang ketinggalan Bible Study minggu lalu, atau pengen tahu tentang materi Bible Study, atau Buletin Nehemia, atau juga materi pemuritan online, boleh akses semuanya di linknya PMK_Jakarta, di situ ada Linktree kita, teman-teman boleh akses semuanya di situ. Terima kasih teman-teman, sekian warta pada sore hari ini, aku mau kembalikan ke Yohana. Keselamatan tidak dapat kita peroleh melalui segala usaha dan perbuatan baik kita, melainkan melalui iman dan berdasarkan anugerah yang Allah berikan. Biarlah hidup kita tinggal dalam rancangan yang mulia, oleh karena itu, marilah kita menyambut anugerah keselamatan Allah dengan menyanyikan lagu seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
Ya, teman-teman, kita akan mendengarkan seminar doktrin keselamatan yang akan dipimpin oleh Bang Abe. Sebelumnya, aku mengingatkan teman-teman untuk teman-teman yang ingin bertanya, disediakan link Slido oleh kakak-kakak pengurus di kolom chat. Kepada Bang Abe, aku persilahkan. Tes, apakah suara saya kedengaran? Dengar, Bang. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam seminar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah seperti pujian tadi, kami kiranya menyadari bahwa kami sebenarnya sudah mati secara rohani karena dosa. Dan kami hanya bisa mengalami keselamatan karena kematian Kristus. Dan seminar hari ini kiranya semakin memberikan penguatan bagi kami. Kami semakin bersyukur atas karya Kristus yang menyelamatkan kami. Dan kami bisa lebih menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan materi seminar pada sore hari ini, dan kiranya Engkau juga memakai jaringan internet, listrik, gadget yang kami pakai, agar kami tidak terhalang untuk menerima berkat firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya selamat sore teman-teman sekalian. Saya akan share slide saya hari ini. Ya, tema kita untuk materi hari ini, seminar hari ini adalah soteriologi atau doktrin keselamatan. Ya. Bicara tentang doktrin keselamatan ini berkaitan dengan materi sebelumnya ya, tentang manusia dan dosa. Nah, teman-teman sekalian dengar kata keselamatan, ini satu hal yang sebenarnya saya sudah pernah dengar dari zaman saya SD. Jadi waktu saya masih SD itu saya ingat sekali guru agama saya bilang begini, apa sih tujuan hidup manusia? Nah kami namanya anak SD mana ngerti ya, ya main-main, belajar-belajar tanpa ngerti buat apa ini semua. Nah kemudian Pak Guru ini bilang, tujuan hidup manusia itu adalah menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa. Nah teman-teman sekalian mendengar kata keselamatan, menyelamatkan atau keselamatan, itu apa ya yang muncul di pikiran teman-teman? Boleh teman-teman tulis di kolom chat. Dengar kata selamat atau keselamatan, yang muncul di pikiran teman-teman apa? Rasa aman. Oke. Apalagi? Kasih karunia. Oke. Terhindar dari kematian atau kecelakaan. Oke. Kehidupan kekal. Bebas dari ancaman. Apalagi? Ya mungkin satu lagi ya. Akhirat, bahagia, bebas dari dosa, terhindar dari masalah. Oke. Mantap. Nah, thank you teman-teman untuk jawabannya. Tertolong atau ditolong. Ya, nah, jadi ternyata kata keselamatan bisa dimengerti secara berbeda tergantung masing-masing orang. Tergantung apa yang ada di dalam pikiran dia, tergantung apa yang menjadi kepentingan atau concern atau perhatiannya dia. Kalau ini bicara tentang saya yang sedang mengalami hidup yang selalu jatuh bangun dengan hal-hal yang tidak bermoral, hal-hal yang tidak pantas, maka keselamatan mungkin artinya saya bisa bebas dari dosa. Kalau misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan masalah, maka selamat artinya bebas atau terhindar dari masalah. Kalau ada orang yang mengalami kemurungan, kesedihan, kekecewaan, maka keselamatan artinya kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman ternyata keselamatan itu punya pengertian yang luas, tetapi kita akan lihat bahwa ada hal yang mendasar yang menjadi kebutuhan yang baik itu bicara tentang keselamatan di dunia ini maupun keselamatan setelah kita meninggalkan dunia ini memiliki pengertian yang sama. Ya, nah teman-teman bicara tentang keselamatan itu adalah sebuah kondisi.
selamat atau keselamatan, selamat itu merupakan kondisi yang terkait dengan dua aspek. Dan teman-teman tadi sudah sebutkan semuanya ya. Yaitu apa? Yang pertama, aspek yang pertama adalah selamat dari sesuatu, terhindar dari sesuatu, terbebas dari sesuatu, dan selamat untuk sesuatu, selamat sehingga mendapatkan sesuatu, selamat sehingga mengalami sesuatu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita mulai bisa mencoba untuk menyimpulkan artinya selamat, baik itu tadi ya, selamat dari kecelakaan, ataupun tentang sesudah di kehidupan di dunia ini, maka keselamatan itu artinya terhindar dari hal yang mengerikan, entah kecelakaan, entah masalah, entah bahaya, entah penderitaan, entah ancaman, dan kalau orang yang beragama berarti terhindar dari neraka, untuk mengalami hal yang menyenangkan, kebebasan, kebahagiaan, kehidupan kekal. Nah, jadi teman-teman, keselamatan, kalau hari ini kita membahas tentang keselamatan, artinya kita sedang membahas tentang dua hal ini. Terhindar dari hal yang mengerikan untuk mengalami hal yang menyenangkan. Dan bukan hanya yang terjadi di dunia ini saja, tetapi berkaitan dengan yang nantinya juga akan kita alami sesudah kehidupan di dunia ini. Nah, pertanyaannya kalau gitu apa ya maknanya mengalami keselamatan? Nah, di dalam seminar hari ini saya membagikan 3 hal yang menjadi makna, yang memberikan arti tentang keselamatan. Keselamatan itu artinya apa sih? Maknanya apa? Nah, teman-teman, kalau ini mau kita persempit keselamatan dalam konteks yang rohani, bukan hanya selamat dari kecelakaan lalu lintas atau dari kerumunan massa yang bikin demo menuntut presiden jangan sampai 3 periode, maka keselamatan itu teman-teman bukan sekedar bisa masuk surga. Karena umumnya setiap orang punya gambarannya sendiri tentang surga, dan umumnya surga itu dikaitkan dengan tempat. Di satu sisi, ya memang surga itu pasti berkaitan dengan tempat. Tapi ini bukan sekedar kita masuk ke sebuah tempat yang menyenangkan. Karena begini, setiap agama menawarkan surganya masing-masing. Kalau mungkin teman-teman berpikir bahwa orang agama lain tidak akan bisa masuk surganya kita, maka mereka akan berkata, kamu pun nggak akan bisa masuk surganya mereka. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita semua punya pengertian sendiri tentang surga. Entah itu tempat yang menyenangkan, tempat yang penuh dengan keindahan dan kemewahan, bisa mendapatkan apa yang kita tidak bisa dapatkan di dunia. Dulunya kalau di dunia miskin melarat, tidak punya apa-apa, di surga nanti akan kaya raya, bisa berenang di kolam emas atau kolam koin logam mulia gitu, seperti Gober Bebek yang mungkin teman-teman udah nggak tahu ya tokoh itu. Bukan. Atau keselamatan bicara tentang saya di surga dikelilingi cewek-cewek cakep yang saya nggak akan bosan-bosan karena tiap hari ganti terus. Bukan teman-teman ya, bukan sekedar itu. Tapi maksudnya di balik itu semua pasti ada sebuah gambaran atau bayangan bahwa kalau saya dapat uang banyak di surga, kalau saya dikelilingi wanita-wanita cantik di surga, saya akan bahagia. Jadi keselamatan itu berkaitan dengan kebahagiaan. Nah, tetapi bicara tentang kebahagiaan, senang, sukacita, nah kita akan lihat bahwa itu bukan sekedar sebuah tempat dan kondisi. Melainkan, nah saya mau meminjam beberapa lirik syair dari lagu Hold On-nya Justin Bieber ya. Di dalam bagian refnya dikatakan, I need you to hold on ya. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Saya memang bukan penggemarnya Justin Bieber, tetapi ketika saya mencari lagu dengan kata heaven, salah satu yang muncul adalah lagu Hold On ini. Tapi menarik, dari sini saya melihat bahwa
heaven, surga itu ternyata bukan sekedar tempat, tetapi ada kaitan dengan mistakes. Surga dan mistakes, kesalahan, gagalan, atau dosa. Surga bukan tempat yang jauh. Kita semua tahu bahwa saya harusnya yang berkata bahwa kita semua melakukan kesalahan. Dan memang kalau dalam kehidupannya Justin Bieber ya begitu ya, dia sempat sampai terjerat narkoba, dia sampai karirnya merosot. Tapi kita nggak usah ngomong tentang dia dulu. Tapi ini dua kata kunci yang saya ajak kita untuk lihat, heaven and mistakes. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang yang telah melakukan kesalahan? Ada yang mau jawab? Misalnya teman-teman melakukan kesalahan nih. Nah, yang teman-teman butuhkan itu apa? Boleh tulis di kolom chat. Pengampunan. Oke. Pembenaran. Oke. Pembenarannya maksudnya apa nih? Ini istilahnya bisa macam-macam. Tetapi nggak apa-apa. Oke. Benar. Apalagi? Penerimaan. Oke. Thank you. Nah, artinya teman-teman rupanya heaven, surga, bukan hanya sebatas tempat, tetapi ini bicara tentang pengampunan, bicara tentang penerimaan. Artinya apa? Bicara tentang relasi. Pengampunan kan berarti ada relasi yang rusak. Kita melakukan kesalahan sehingga menyakiti hati pihak tertentu. Penerimaan artinya ketika kita melakukan kesalahan, kita ditolak atau kita dijauhi. Sehingga keselamatan bukan hanya di tempat yang menyenangkan, tetapi di tempat yang menyenangkan itu, seperti apa relasi yang kita miliki di sana. Nah, bicara tentang keselamatan berarti bicara tentang dosa juga. Kenapa? Karena di dalam kejatuhan manusia terhadap dosa, maka ada relasi-relasi yang rusak di sana, sehingga ketika kita hari ini bicara tentang keselamatan, berarti bicara tentang pemulihan relasi yang rusak akibat keberdosaan manusia. Nah, misalnya, Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Artinya, nah ini kalau teman-teman masih ingat ya, ketika di ayat 8 berarti Adam dan Hawa sudah memakan buah yang dilarang Tuhan, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ketika mereka makan, setelah makan, dan kemudian mereka dengar bunyi langkah Tuhan Allah, harusnya mereka cuek aja. Kalau menurut saya ya, harusnya ya udah mereka santai aja makan terus tuh buah pengetahuan yang baik dan jahat ya, sampai mungkin dipotong-potong 8, atau mungkin nanti mereka juga berpikir, nanti saya mau bagi ke Tuhan. Tapi ternyata enggak. Mereka langsung bersembunyi. Artinya apa? Ada relasi yang rusak. Mereka menjauh dari Allah, mereka takut terhadap Allah, mereka merasa ngeri terhadap Allah. Nah, berarti teman-teman, keselamatan kita mengalami pemulihan relasi dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi musuhnya Allah. Kita diampuni oleh Allah. Kita diterima oleh Allah. Itu artinya keselamatan. Kita yang mungkin berusaha untuk bisa diampuni Tuhan, kita yang berusaha untuk melakukan hal-hal supaya Tuhan itu mau sayang sama kita, saya melakukan berbagai upaya pencapaian, berprestasi, berbuat baik supaya Tuhan sayang sama kita. Ternyata di sini enggak. Cerita keselamatan artinya Tuhan mengampuni kita, Tuhan menerima kita. Nah, yang kedua, di ayat sebelumnya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di sini dikatakan ya mereka terbuka matanya dan tahu bahwa mereka telanjang. Nah, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, artinya apa? Mereka malu. Malu artinya apa? Kita merasa ada sesuatu yang kurang pada diri kita, atau yang cacat pada diri kita, atau yang buruk pada diri kita. Dan kita tidak ingin orang melihat atau mengetahuinya.
Berarti bicara tentang rasa malu adalah bicara tentang ketidakmampuan kita untuk menerima diri. Tetapi memang bukan maksudnya kemudian ya udah kita telanjang aja sekarang ya, kan kita nggak malu lagi. Oh ini gawat ya, ini harus masuk rumah sakit jiwa. Ya. Nah, tetapi maksudnya adalah pada waktu itu yang terjadi adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa menerima keberadaan diri. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang jelek, buruk pada diri mereka. Nah, bicara tentang keselamatan, bicara tentang pemulihan relasi, artinya apa? Kita bisa kembali menerima diri kita. Kita bisa menyadari bahwa ya saya memang pernah melakukan kesalahan, ya saya memang punya kelemahan, tetapi saya belajar untuk mencintai diri saya sebagaimana Allah mencintai saya. Sehingga tema-tema tentang aku berharga itu sangat marak, sangat menyenangkan untuk dibahas, dipelajari karena ini manusia membutuhkan pendamaian dengan dirinya. Manusia butuh untuk bisa terima dirinya, nggak malu dengan dirinya. Nah, itu terjadi ketika manusia mengalami keselamatan, bisa menerima dirinya ada. Tidak perlu merasa ada hal-hal yang ditutup-tutupi sehingga dia menjadi orang yang selalu memakai topeng. Baik supaya tidak ditolak orang lain ataupun supaya merasa diri lebih nyaman dan aman atau setia. Nah, yang ketiga, bicara tentang keselamatan berarti pemulihan relasi. Di ayat 12 dikatakan manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah, ini memang punya dua objek ya. Yang pertama perempuan, yang kedua engkau. Jadi Adam waktu itu menyalahkan perempuan, yaitu Hawa, dan menyalahkan Allah. Tetapi intinya dalam hal ini relasi manusia dengan sesamanya rusak. Manusia bukan hanya tidak bisa menerima keberadaan dirinya, melainkan manusia juga melihat orang lain itu sebagai objek yang harus menjadi tempat untuk disalahkan. Manusia tidak mau menyalahkan dirinya, tetapi mencari-cari kesalahan di luar dirinya, entah kondisi, keadaan, situasi, dan juga orang lain. Saya begini gara-gara dia, saya gagal gara-gara si X, dan seterusnya. Saya studinya berantakan gara-gara pacar saya, dan seterusnya. Dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita lihat di sini bahwa ketika manusia itu dalam dosa, manusia melihat orang lain sebagai saingan, sebagai objek yang harus disalahkan, sebagai yang lain, yang asing, yang harus disingkirkan. Nah, ketika manusia mengalami keselamatan, manusia belajar untuk bisa menerima orang lain, mengerti tentang keberadaan orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Sehingga kita belajar untuk bisa mengasihi sesama kita. Dan yang keempat, yang terakhir, keselamatan berarti pemulihan relasi. Nah, di ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, salah satu akibatnya adalah rusaknya relasi manusia dengan alam ciptaan. Terkutuklah tanah. Tanah menjadi seperti atau alam menjadi seperti musuh bagi manusia. Manusia menjadi serakah, mengeksploitasi alam sekitar, merusak alam ciptaan, sampai-sampai kalau di beberapa tahun ini iklan-iklan layanan masyarakat tentang kurangi penggunaan kantong plastik itu menjadi sebuah gerakan yang terus-menerus dilakukan. Kenapa? Karena manusia pada dirinya sendiri nggak peduli dengan alam. Sehingga harus terus disadarkan, harus terus-menerus dibatasi. Nggak boleh lagi kalau misalnya ke mall atau ke pusat perbelanjaan, pulang-pulang bawa belanjaan pakai kantong plastik, nggak boleh. Harus pakai kardus atau pakai kantong kain yang dijual oleh pusat perbelanjaan itu yang ini mungkin strategi bisnis juga ya. Tetapi ya salah satu tujuannya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, artinya teman-teman, manusia itu pada dirinya sendiri tidak punya tanggung jawab. Kebanyakan tidak punya tanggung jawab untuk melestarikan alam. Nah, ketika manusia mengalami keselamatan, manusia belajar untuk bertanggung jawab, memelihara, mengelola alam ciptaan yang Tuhan berikan, berani untuk menghemat
energi, mulai untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena kita, apalagi ya, di masa-masa sekarang ini, di rumah kita punya banyak vampir ya. Tahu ya vampir ya di rumah ya. Maksudnya itu vampir listrik. Kita ngecas, selesai ngecas, chargernya tetap dicolokan listrik. Itu sebenarnya sedang menyedot energi listrik kita. Nah, ketika kita sadar bahwa kita diselamatkan, maka kita belajar untuk menghemat penggunaan energi listrik. Nah, itu berbagai penjelasan tentang apa artinya diselamatkan. Keselamatan berarti pemulihan relasi. Nah, yang kedua, keselamatan bukan sekedar bisa masuk surga, melainkan, nah, teman-teman sekalian, di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, tadi teman-teman waktu pas di awal saya survei kepada kita semua, apa artinya keselamatan? Tadi salah satunya adalah kebebasan yang disebutkan, bebas. Nah, jadi teman-teman apa sih yang dibutuhkan oleh seorang budak? Jawabannya adalah kemerdekaan atau kebebasan. Nah, sekarang teman-teman, saya mau ajak kita kembali survei sedikit. Apa sih hidup yang bebas itu? Seperti apa sih hidup yang bebas itu? Ada yang mau nulis? Silakan. Hidup yang bebas itu artinya titik. Silakan. Dan silakan teman-teman untuk tulis jawabannya di kolom chat. Hidup yang bebas itu artinya titik. Silakan. Kalau mau jawab langsung open mic juga boleh. Oke. Tidak terikat akan sesuatu. Wah, jawabannya sangat filosofis dan abstrak ya. Tidak ada kekhawatiran. Oke. Hidup yang bebas itu kayak apa ya? Tidak diperbudak. Oke. Apalagi? Buat seorang mahasiswa, kebebasan itu apa ya? Mungkin saya coba persepsi. Untuk seorang mahasiswa, kebebasan itu apa sih? Seperti apa sih? Silakan. Bebas menentukan pilihan sendiri. Oke. Tidak ada tuntutan. Bisa masuk kelas apa aja, bisa kumpul tugas kapan aja. Tidak juga dalam kesulitan, tidak ada aturan. Bisa mengatur apa yang harus dilakukan tanpa paksaan. Tidak imbang dalam keputusan. Bebas hidup dalam kebenaran. Oke, bebas menentukan pilihan sendiri. Oke, teman-teman. Nah, biasanya tentang kebebasan ini pasti berkaitan dengan free will, kehendak bebas. Nah, bicara tentang kehendak bebas, pasti kita berpikir bahwa kehendak bebas artinya kita bebas menentukan pilihan. Nah, saya mau tanya lagi, tapi ya nanti kita, ada yang mau jawab ya? Oh, kurang tahu nih. Ini kata sandi atau mesti dipecahkan ciphering ya? Atau ini indah karena ya bebas mengetik ya? Oke. Jadi berarti buat Indah, kebebasan artinya bisa menekan tombol keyboard sebebas-bebasnya ya, sesuai dengan keinginannya ya. Oke, thank you. Nah, tapi teman-teman, ada yang jawab lagi. Bebas sekali. Bagian ada ini ya, logat tertentu. Oke, nah, tapi teman-teman ini, kebebasan
itu bukan sekedar bebas tanpa batas. Keselamatan itu artinya kebebasan untuk hidup bagi Allah. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengalami keselamatan, kita itu menjadi budak dosa, hamba dosa. Ingat tadi kata-kata Tuhan Yesus pada para pendengarnya juga dalam keselamatan. Menjadi budak dosa artinya apa? Hidup dalam dosa. Dan pilihannya hanya itu doang, hanya itu saja. Nah, ketika kita mengalami keselamatan, artinya kita bisa memilih untuk hidup bagi Allah tanpa memperalah diri sendiri. Kenapa? Karena biasanya tentang kebebasan. Misalnya begini ya, bebas dari dan bebas untuk. Ini mirip dengan keselamatan. Biasanya begini, waktu tentang bebas, seolah saya bebas dari orang lain untuk menentukan pilihan bagi diri sendiri. Nah, pertanyaannya, apa dasarmu untuk memilih sesuatu? Tadi kan kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan diri. Jawabannya adalah, kalau kita bilang bebas menentukan pilihan, berarti kita di satu sisi terbebas dari orang-orang atau pihak-pihak tertentu, tetapi sebenarnya pilihan kita sendiri itu pun sudah ditekan oleh variabel-variabel yang menjadi standar kita. Jadi sebenarnya, ya maaf kalau agak sedikit membingungkan, artinya sebenarnya kita tuh nggak ada yang namanya bebas, bebas tanpa batas. Bebas sebebas-bebas itu nggak ada. Nggak ada. Karena ketika kita bilang saya ingin hidup bebas, sebenarnya kita bilang saya ingin tidak dibelenggu oleh aturan dari luar diri, tetapi saya ingin mengatur diri saya sendiri. Artinya kamu tidak bebas dari dirimu dengan berbagai variabel yang menjadi kriteriamu. Berarti kamu sedang diikat oleh standar-standarmu dalam memilih. Jadi nggak ada yang namanya bebas tanpa batas. Nah, sehingga keselamatan berarti kebebasan, bebas dari dosa untuk hidup bagi Allah. Waktu kita menjadi budak dosa, hidup dalam dosa menjadi satu-satunya pilihan. Tapi ketika Kristus membebaskan kita, ketika Kristus memerdekakan kita, ketika kita mengalami keselamatan, kita punya pilihan yang kedua. Bahwa, kalau tadi jawabannya Yohanes ya, bebas untuk hidup dalam kebenaran. Jadi kita bisa memilih untuk hidup bagi Allah. Sebelumnya nggak ada pilihan itu. Nah, begitu mengalami keselamatan, kita bisa memilih hidup bagi Allah. Nah, jadi teman-teman, inilah yang menjadi pertanyaan refleksi buat kita dan ketika kita mengamati diri atau orang-orang di sekitar kita. Kenapa ya kok begitu banyak orang sulit sekali untuk hidup bagi Allah? Ada berbagai alasan, tetapi salah satu yang paling dasar adalah jangan-jangan masih diperbudak dosa. Sehingga bukannya nggak mau hidup bagi Allah, tapi nggak mampu hidup bagi Allah. Berhubung tidak punya pilihan itu. Begitu mengalami keselamatan, maka ada pilihan yang terbuka. Ternyata kita bisa hidup bagi Allah. Jadi enggak, kalau kembali kepada pertanyaan paling mendasar dalam katekismus singkat Westminster, katakan what is the chief end of man? Apakah menjadi tujuan hidup manusia? Maka bukan sekedar bicara tentang menyelamatkan jiwa, tetapi dalam keselamatan itu manusia bisa memuliakan Allah dan menikmatinya selama-lamanya. Nah, jadi teman-teman, keselamatan berarti mengalami kebebasan hidup bagi Allah. Memiliki hidup yang tujuannya untuk memuliakan dan menikmati Allah. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa dia mengalami keselamatan tapi dia tidak hidup bagi Allah, berarti jangan-jangan memang belum ada yang diubah dari dirinya. Jangan-jangan mungkin belum mengalami keselamatan itu. To glorify God and enjoy Him forever. Membahas itu cukup panjang, mendalam, karena ini satu pengkristalan dari perenungan Alkitab yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gerejawi beberapa ratusan tahun yang lalu ya. Tapi ini kalau tokoh seperti C.S. Lewis, John Piper dan seterusnya menyatakan bahwa ini bukan tujuan hidup ini yang dikatakan di sini to glorify God and enjoy Him forever,
Ini bukanlah dua tujuan, melainkan satu tujuan dengan dua makna, dengan dua aspek. Kita hanya bisa memuliakan Allah ketika kita menikmati Dia. Nah, ketika kita memuliakan Dia, kita menikmati untuk bisa memuliakan Dia. Jadi ambil contoh misalnya ketika teman-teman zaman sekarang ini kan sangat banyak ya selebgram, youtuber ataupun orang-orang di media sosial yang dipakai untuk merekomendasikan entah barang-barang, mainan, makanan, supaya orang-orang lain itu mau mengkonsumsi produk-produk tadi. Nah, kadang-kadang memang orang terpengaruh oleh tokoh ini yang misalnya makan makanan apa, rasanya enak, dia bilang begitu, kita tergoda. Tapi untuk orang-orang tertentu, mereka akan bertanya, apa iya enak? Sehingga mereka datang beli makanan tersebut misalnya, bukan karena enak, tapi penasaran, benar nggak enak? Nah, ketika mereka kemudian makan dan ternyata enak, apa yang terjadi? Kemudian langsung foto baru makanannya, taruh di sosmed. Ini makanan benar-benar nampol. Nah, jadi tanpa di-endorse oleh produsen makanan tersebut, ada orang-orang yang langsung taruh foto makanannya di sosmednya hanya untuk menyatakan ini enak, ini makanan enak. Jadi dia tanda petik sedang memuliakan makanan yang dia konsumsi itu. Meskipun kadang-kadang ada orang yang taruh foto makanan yang dia konsumsi karena nanti bisa dapat hadiah ya dari produsen makanan tersebut. Tapi kalau tidak ada tawaran seperti itu pun ada saja orang yang kemudian begitu menikmati makanan tertentu, taruh di Instagram, taruh di Facebook, mengatakan ini makanan layak untuk dicoba. Dia memuja makanan itu. Karena apa? Menikmati. Nah, jadi saudara, mulai bagian ini, ya mari kita mendoakan, meminta agar Tuhan tolong saya, agar tujuan hidup saya adalah untuk memuliakan Engkau dan menikmati Engkau di dalam kehidupan saya. Baik itu di tengah-tengah studi, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Nah, yang terakhir, apa artinya keselamatan? Keselamatan bukan sekedar bisa masuk surga, melainkan, nah mengenai poin yang kedua tadi, saya harap kiranya poin kedua tadi tentang tujuan hidup manusia, kiranya itu bisa dibentuk di dalam pelayanan yang kita kerjakan di PMK kita masing-masing. Ketika kita mengadakan kegiatan demi kegiatan, kiranya kita dan orang-orang yang kita layani makin lama makin mau menjadikan kemuliaan dan kenikmatan itu Allah, memuliakan Allah dan menikmati Allah itu sebagai tujuan hidup kita. Bukan hal yang mudah, tapi kiranya itu yang menjadi tujuan kita melayani di persekutuan mahasiswa. Yang ketiga ini adalah keselamatan bukan sekedar bicara tentang masuk surga, melainkan. Nah, saya masih kepada sebuah kasus. Kenapa ya manusia dan orang yang katanya Kristen sering jatuh ke dalam dosa yang sama berulang-ulang kali? Melakukan misalnya jatuh dalam dosa pornografi, kecanduan main game, dan seterusnya. Setelah lakukan, nyesel, minta ampun, kemudian ulangi lagi. Lakukan dosa tersebut, nyesel, minta ampun, ulangi lagi. Kenapa ya? Kenapa seringkali terjadi seperti ini? Dan pernahkah teman-teman bertanya, kenapa saudara dan saya sering jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang kali? Nah, dalam hal ini saya tidak meminta teman-teman untuk jawab di kolom chat, tapi mari kita coba mulai bertanya pada diri sendiri. Kenapa? Nah, jawabannya paling utama adalah karena itu. Menurut kita, apa yang kita lakukan tersebut menjadi jalan keluar bagi kebutuhan jiwa kita. Ada masalah dalam jiwa kita dan kita merasa bahwa kalau saya lakukan itu, saya kerjakan itu, maka saya mendapatkan kompensasi, saya mendapatkan jalan keluar bagi permasalahan yang saya hadapi itu. Entah mungkin misalnya sedang lonely, maka saya akan melakukan apa. Ketika saya merasa empty, saya akan melakukan apa. Ketika saya merasa ada feeling guilty terhadap sesuatu, atau kemudian kesalahan yang pernah dilakukan muncul dan ingatan, maka
maka kita kemudian cari jalan keluar, entah mungkin dengan nonton dan seterusnya, main game dan seterusnya, dan lain sebagainya. Karena kita, dan itu dilakukan berulang-ulang sampai berkali-kali dalam jangka waktu yang panjang, secara berlebihan, karena kita berpikir itu sebagai jalan keluar bagi permasalahan jiwa. Nah, padahal yang terjadi, sebenarnya kebutuhan itu tidak pernah bisa terselesaikan. Karena apa? Kita sedang mencoba untuk memenuhkan kebutuhan rohani dengan menggunakan hal-hal yang bersifat materi atau jasmani. Sehingga itu tidak akan memberikan long term satisfaction, kepuasan yang jangka panjang. Nagih, satu saat nagih lagi, satu saat nagih lagi, satu saat nagih lagi. Jadi ibaratnya kita sedang kehausan tapi minum air laut, nggak akan pernah bisa lepas dahaga. Nah, ini memang bisa menjadi dua permasalahan, apakah orang itu memang sudah selamat ataukah belum selamat. Nah, tetapi kalau memang ini ada orang yang sudah diselamatkan, maka ini sebenarnya adalah sebuah perjuangan terus-menerus menghadapi kecemaran dosa. Nah, teman-teman, ya di dalam istilah teologi, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami yang namanya dua hal. Yang pertama mengalami yang namanya guilt of sin. Dan yang kedua mengalami atau menerima yang namanya pollution of sin. Guilt of sin, kebersalahan dosa dan hukuman dosa. Dan yang kemudian kecemaran dosa. Nah, keselamatan artinya guilt of sin itu dilepaskan. Kita dibebaskan dari guilt of sin. Kita dihindarkan dari penghukuman dosa itu. Nah, tetapi ketika sudah menerima atau mengalami keselamatan, maka kehidupan sehari-hari menjadi kehidupan di mana kita akan terus-menerus berperang, berjuang menghadapi kecemaran dosa. Dosa yang sudah mencemari kita, diri kita. Sehingga kita bisa cenderung untuk melakukan pelanggaran tertentu dan lain sebagainya. Sehingga bagi orang yang mengalami keselamatan, maka bukan berarti kebal terhadap dosa, melainkan akan terus-menerus berjuang menghadapi kecemaran yang ditimbulkan oleh dosa. Kenapa? Nah, C.S. Lewis dalam bukunya The Screwtape Letters mengatakan dia di dalam buku ini dia mencoba membayangkan ada dua iblis ya atau dua setan. Yang setan senior namanya Screwtape, yang setan junior namanya Wormwood. Jadi buku Screwtape Letter ini seperti surat dari iblis senior kepada iblis junior, berupa nasihat-nasihat, tips and trik dari sang senior kepada junior. Jadi C.S. Lewis sedang berimajinasi. Kalau dia itu iblis, kira-kira dia akan kasih nasihat apa buat iblis juniornya. Gitu. Nah, salah satu kalimatnya menarik. All the habits of the patient, orang yang sudah mengalami keselamatan, yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, both mental and bodily, baik itu secara mental maupun secara jasmani, are still in our favor. Jadi masih, ibaratnya iblis itu masih punya kesempatan untuk bisa menggoda atau menarik perhatian dari habit manusia yang sudah diselamatkan ini. Karena itu tadi, tercemar oleh dosa, sehingga baik itu godaan dari luar maupun dari dalam bisa membuat orang yang diselamatkan itu jatuh dalam dosa lagi. Nah, jadi kalau begitu bagaimana menjalani keselamatan? Pemikiran yang harus kita pahami adalah bahwa perubahan hidup tidak terjadi pada saat keselamatan. Ya, ini mungkin kata-kata ini agak kontroversial, tapi maksud saya adalah kalimat selanjutnya. Perubahan hidup terjadi bermula dari keselamatan. Jadi maksudnya ketika orang mengalami keselamatan, bukan kemudian langsung dia otomatis berubah total bersih, nggak bisa melakukan dosa lagi, kebal terhadap dosa, nggak mempan digoda oleh apapun, bukan, melainkan itu menjadi titik mula bagi perubahan hidup. Tapi tetap persyaratan utamanya adalah dia mengalami keselamatan itu. Nah, bagaimana menjalani hidup yang diselamatkan? Efesus 4 ayat 22-24 saya kutip, itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kita ingat ini baik-baik. Jadi ini bicara tentang menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ada ilustrasi seperti sedang mengganti pakaian, pada pakaian. Ya, jadi menanggalkan, mengenakan ini memang seperti sebuah pakaian. Pakaian yang lama harus dilepas. Kemudian pakaian yang baru yang dikenakan berkaitan dengan status yang sudah berubah. Karena ada status yang berubah, ada kondisi yang sudah berubah, ada event yang sudah berbeda, maka kostumnya pun harus ganti. Itulah kira-kira. Nah, apa maksudnya manusia lama? Nah, kalau di dalam ayat 25 dikatakan, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members of the one of another. Nah, di dalam bagian yang lain, Kolose 3 ayat 8-9, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling berdustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dikatakan kamu telah menanggalkan manusia lama, berarti berkaitan dengan kalimat atau kata-kata sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, manusia lama itu artinya apa? Sederhananya, itu adalah segala kumpulan lama dari kebiasaan, perasaan, pikiran, dan tindakan yang dulunya menjadi keberadaan si aku, saudara dan saya. Jadi ini manusia lama yang harus dilepas, harus ditanggal. Nah, kalau begitu, ya, keselamatan berarti kembali kepada rancangan awal Allah. Kenapa? Ya mohon maaf, ternyata kalau sesatunya muncul. Kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Kalau tadi manusia lama sudah diperjelas, nah manusia baru itu apa maksudnya? Nah, ayat 24 tadi mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kata-kata diciptakan menurut kehendak Allah ini cukup menarik. Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya itu saya lebih cenderung untuk memakai dari Alkitab bahasa Inggris yang lebih sesuai. Karena diciptakan menurut kehendak Allah itu dalam bahasa aslinya ya kira-kira seperti ini. After God is created. Kalau New International New American Version, in the likeness of God. Kalau NIV, created to be like God. Jadi manusia baru itu artinya bukan sekedar bicara kebiasaan yang baru yang bertentangan dengan yang lama, melainkan manusia baru adalah manusia yang dicipta segambar dengan Allah, yang mencerminkan Allah, yang menggambarkan Allah. Nah, Kolose 1 ayat 15 mengatakan, iya, maksudnya adalah Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi manusia baru artinya adalah manusia yang serupa dengan Kristus. Jadi keselamatan artinya kita bukan sekedar ada di surga senang-senang, tetapi kita diberikan sebuah modal dan sebuah awalan yang baru, di mana awalan yang baru sebenarnya adalah awalan yang asal, origin, untuk kita kembali menjadi sosok yang menyerupai Allah. Nah, kalau menyerupai Allah itu terlalu abstrak, maka Yesus yang dalam gambar ayat tidak kelihatan, itulah yang menjadi target kita. Nah, sehingga teman-teman, keselamatan bukan hanya bisa masuk surga, tetapi bicara tentang saya yang makin lama makin bertumbuh, makin menyerupai Kristus. Makanya, keselamatan tidak lepas kaitannya dari pemuridan. Kalau persekutuan kampus kita hendak punya kerinduan agar orang-orang di kampus mengalami keselamatan, maka jangan lupa kita punya agenda juga agar orang-orang ini dimuridkan sehingga mereka makin hari makin menyerupai Kristus, cepat atau lambat. Ada karakter-karakter Kristus yang makin kelihatan dalam hidup mereka. Ada kasih, ada sukacita, ada kerendahan hati, ketaatan pada Allah dan Kristus. Ini yang menjadi target kita.
Sehingga doktrin keselamatan yang hari ini kita pelajari, ini tidak lepas kaitannya dengan pelayanan yang kita lakukan di PMK kita masing-masing. Membentuk mahasiswa-mahasiswa yang punya tujuan hidup yang jelas, yang benar, membentuk mereka untuk makin serupa dengan Kristus, sehingga ini bukan sekedar membawa orang rame-rame masuk surga. Nah, bagian yang terakhir sebagai penutup, bagaimana manusia bisa mengalami keselamatan yang paling mendasar adalah karena kesatuan dengan Kristus. Manusia mengalami keselamatan bukan sekedar meneladani Kristus, meniru Kristus, tetapi mengalami kesatuan dengan Kristus. Galatia 2 ayat 19-20 menyatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ketika dikatakan aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, artinya manusia tidak bisa mengalami keselamatan dengan melakukan berbagai macam aturan, termasuk aturan-aturan keagamaan. Manusia nggak mungkin bisa selamat, nggak mungkin bisa diterima oleh Allah ketika mereka melakukan berbagai perbuatan baik yang untuk memberi hukuman atau bukan hukum Taurat. Tidak bisa, tidak akan sanggup. Sehingga manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik mereka. Kenapa? Karena ya ini mungkin berkaitan dengan yang minggu lalu, semoga sudah dibahas, bahwa manusia berdosa bukan hanya dari tindakannya, tetapi juga kecenderungannya dan statusnya. Sehingga tindakannya, mau tindakannya sebaik apapun itu menurut dia atau menurut orang banyak, itu tidak akan mengubah status dia yang berdosa. Nah, seperti ibaratnya ketika seorang sudah dibelenggu, diperbudak oleh dosa, dia ibaratnya sudah terjeblos ke dalam sebuah sumur yang dalam. Nah, pertanyaannya bagaimana orang itu bisa dilepaskan atau bisa keluar dari sumur yang dalam itu? Sudah dalam, lebar lagi, diameternya besar, dan nggak ada timba airnya juga. Apakah dia dengan menjambak rambutnya bisa kemudian dia naik ke atas dan keluar dari sumur tersebut? Jawabannya tidak. Dia butuh pihak lain untuk bisa mengeluarkan dia dari sumur yang dalam dan lebar itu. Demikian juga kita yang sudah berdosa ini, manusia berdosa ini, membutuhkan pihak luar untuk bisa menarik kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan itulah kenapa disini dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, tidak seorang pun tidak berkenan oleh Allah dengan melakukan Taurat, tadi sudah saya sebut. Ini sudah diperjelas oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-16. Nah, saya fokus kepada ini, kesatuan rohani dengan Kristus. Ketika tadi dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, kata disalibkan dengan Kristus itu kalau dalam kata dasarnya, kata disalibkan, kata dasarnya, kata kerja dasarnya dalam bahasa Yunani adalah sustauro. Sustauro, ya, sustauro ya. Saya nggak tahu bahasa Inggris benar apa enggak, semoga benar. To crucify alone with. Disalibkan bersama. Jadi waktu dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus, berarti ketika Kristus mati di kayu salib, dia bukan hanya menggantikan kita, di mana kita harusnya disalibkan di sana, melainkan kita ada di sana juga disalib bersama dengan dia. Jadi ada semacam kesatuan rohani dengan Kristus. Ketika kita melihat atau menghayati tentang kematian Kristus, maka bukan hanya Kristus yang mati di sana, disalib itu menggantikan kita, melainkan kita sedang disalib di sana. Nah, tetapi kita nggak sendirian, melainkan bersama dengan Kristus. Sehingga kematian Kristus di salib itulah yang membuat kita bisa mengalami keselamatan. Karena kita disatukan dengan Kristus. Jadi ibaratnya teman-teman ini ya, semoga kelihatan. Ini Alkitab. Kalau Alkitab ini asumsikan Alkitab ini Kristus, maka masker misalnya kita, yang membuat kita diselamatkan adalah bukan karena kita ini sedang bersama dengan Kristus gandeng-gandeng tangan,
tetapi karena kita dipersatukan dengan Kristus. Jadi ibaratnya kita ini sebuah masker yang ada di dalam Alkitab ini. Sehingga maskernya nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya Alkitab. Nah ini yang membuat kita diselamatkan. Karena kita ada di dalam Kristus. Nah sifat dari kata sustauro itu adalah, kalau dalam kata di dalam teks aslinya ya, kata dasarnya, perfect pasif indikatif. Indikatif artinya sebuah pernyataan, bukan perintah. Kita tidak melakukan apa-apa. Pasif apalagi, kita diam saja. Tapi kita mengalami perlakuan tertentu. Perfect artinya sudah tuntas tanpa pengulangan. Disalibkan sekali selama-lamanya. Itulah kira-kira. Dan karya keselamatan yang sekali selama-lamanya itu memberikan pengaruh yang sangat efektif untuk membuat manusia mengalami keselamatan. Nah, jadi teman-teman, melalui bagian ini kita hanya bisa diselamatkan karena mengalami kesatuan dengan Kristus, bukan sekedar meneladani Kristus, bukan sekedar melakukan kata-kata pengajaran Kristus. Kalau bicara tentang mengikuti petunjuk-petunjuk nasihat-nasihat di dalam Alkitab seperti dalam khotbah di bukit misalnya, maka kita bisa berkata Mahatma Gandhi masuk surga, Mahatma Gandhi mengalami keselamatan. Tapi ini masih menjadi banyak perdebatan. Kenapa? Karena kita nggak yakin apakah Mahatma Gandhi mengalami Kristus sebagai yang menyelamatkan dia, menembus dia dari dosa. Nah, berhubung orang sudah meninggal, saya tidak bisa menanyakan kepada dia, tetapi intinya mengikuti kata-kata aturan-aturan di dalam Alkitab saja tidak cukup. Kita harus mengalami dipersatukan dalam Kristus. Dan tadi sudah disinggung dengan iman, mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan. Nah, yang kedua adalah peranan Roh Kudus. Manusia tidak bisa mengalami keselamatan dengan dirinya sendiri. Ada Roh Kudus yang bekerja. Kenapa? Karena mungkin ini sudah dibukakan di dalam doktrin sebelumnya tentang dosa, bahwa manusia itu mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Maka, untuk orang yang sudah mati, dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Mau ditonjokin, mau dipukulin, mau disayang-sayang, mau dikasih makanan-makanan yang paling nikmat buat dia nggak akan bangun dan kemudian tidur atau mati lagi, enggak. Tetap mati, tidak merasa apa-apa. Ketika pipinya ditampar, dia nggak akan melek dan kemudian balas tampar balik, terus kemudian mati, enggak. Tetap mati dan nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga orang untuk bisa mengalami keselamatan harus Roh Kudus yang bekerja. Seperti halnya di ayat ini katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepada adalah roh dan hidup. Nah, yang ketiga, panggilan Injil. Roma 10, 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru ini artinya minta keselamatan dari Tuhan, mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pengampunan dosa dia. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Nah ini ya, percaya. Karena iman, percaya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi teman-teman di sini, untuk orang bisa mengalami keselamatan harus ada Injil yang diberitakan. Harus ada orang yang mengabarkan Injil. Jadi di satu sisi memang orang mengalami keselamatan karena dipersatukan dengan Kristus, di mana Roh Kudus yang mengerjakannya. Nah, tetapi butuh manusia untuk menyampaikan berita Injil itu. Nah, ketika ada orang-orang yang menyampaikan Injil itu, bagian yang terakhir itu ada panggilan yang efektif. Panggilan yang ketika disampaikan akan sangat efektif, begitu berdampak orang mau bertobat. Roma 8 ayat 11-30 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Nah, jadi teman-teman,
balik pemberitaan Injil, panggilan Injil yang disampaikan orang-orang kepada sesamanya, Allah pakai itu untuk membuat panggilannya disampaikan dan ada orang-orang yang kemudian bertobat dan datang kepadanya. Jadi kalau panggilan efektif ini adalah bagian dari Allah, Allah yang akan menyatakannya dan melakukannya, maka manusia melakukan sebagai respon dengan memberitakan Injil. Itulah kenapa teman-teman, ketika hari ini kita bicara tentang doktrin keselamatan, maka kiranya salah satu aplikasinya adalah persekutuan kampus kita terus bersemangat memberitakan Injil. Memakai wadah-wadah yang ada untuk menginjil, baik itu dalam event-event yang asal, secara personal, pakai ini agar panggilan Injil disampaikan dan panggilan efektif Allah dikerjakan. Ya, biarlah materi ini bisa menolong kita buat teman-teman yang beriman Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah hal-hal yang saya sampaikan membuat kita makin bersyukur, makin bersemangat, dan rindu memberitakan Injil. Amin. Saya serahkan kepada Aisyah. Kalau ada tanya jawab. Baik, terima kasih untuk Bang Abe atas renungan firman-Nya. Di sini aku akan membacakan pertanyaan dari teman-teman di link Slido yang telah disediakan. Untuk pertanyaan pertama, bicara memuliakan Allah ketika kita menikmatinya, ingin bertanya, Bang, menikmati ini ada batasannya nggak? Karena melihat ada aliran tertentu yang menekankan ini dan menjadi keliru. Oke, ya. Nah ini menarik. Dikatakan menikmati Allah bukan sekedar menikmati kebaikan atau berkat-berkat Allah. Jadi maksudnya mungkin yang ditekankan oleh aliran-aliran tertentu adalah mereka bukan menikmati Allahnya, tetapi menikmati berkat-berkatnya saja. Sehingga makanya banyak orang datang ke gereja-gereja tertentu yang mereka cari bukan Allahnya, tapi apa yang mereka bisa dapat dari Allahnya. Mungkin itu kemakmuran, kesuksesan, kekayaan, kesembuhan. Pertanyaannya, kalau kemudian mereka nggak mendapat itu, mereka masih mau datang kepada Allah nggak? Nah, gitu. Jadi maksud saya, bukan saya anti terhadap kita nggak boleh jadi orang kaya, kita nggak boleh makmur, nggak boleh sukses, nggak boleh sehat, bukan. Tetapi maksudnya ketika kita dapat itu, kita alami itu, apakah kita kemudian memuliakan Allah, bersyukur kepada Allah? Karena rupanya kalau misalnya kita mengambil kasus 10 orang kusta yang disebutkan oleh Yesus, 9 diantaranya langsung pergi untuk berjumpa dengan imam-imam agar bisa disahkan sebagai orang yang sudah tahir sembuh. Hanya satu yang kembali kepada Yesus dan memuliakan Dia. Gitu. Jadi ternyata itu ya. Maksudnya begini, untuk kasus 9 orang kusta tadi, mereka nggak langsung salah. Kenapa? Karena begini, 9 orang kusta tadi, mereka sedang memperagakan apa artinya iman. Coba bayangkan, ada 10 orang kusta. Mereka bilang, mereka minta dikasihani ya, artinya minta disembuhkan lah ya oleh Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, pergilah pada imam, kamu sudah sembuh. Ini kata-kata saya ya, saya bahasakan ulang. Nah, pertanyaannya, apakah waktu pas Yesus bilang, pergilah, kamu sudah sembuh, pergilah nyatakan pada imam. Apakah kemudian saat itu mereka sudah sembuh? Saya yakin iya. Tapi pertanyaannya begini, seperti apakah masyarakat pada waktu itu mengenal mereka? Masyarakat waktu itu mengenal mereka sebagai orang yang sakit kusta. Nah, kalau mereka nekat ke kota untuk ketemu imam dan disahkan sebagai orang yang sudah sembuh, mereka sedang menanggung risiko. Itu apa? Mati, dilempari batu. Sehingga 9 orang kusta ini sedang mendemonstrasikan apa artinya iman. Beriman kepada kata-kata Yesus. Nah, jadi mereka ketika taat pada perkataan Yesus, pergi ketemu imam, mereka pergi. Mereka sembuh, mereka semangat, oh iya. Tapi mereka sedang harus bersiap-siap nih. Kalau ternyata ada orang lain yang nggak yakin mereka sembuh, mereka dipimpin batu sampai mati. Nah, tapi satu hari mereka hilang, itu apa? Memuliakan Allah ketika mengalami berkat Allah. Nah, itu yang didemonstrasikan oleh si satu orang kusta dari Samaria ini. Jadi, maksudnya
menikmati berkat Allah itu apakah hanya mentok sampai situ, tidak bertumbuh untuk kita mengasihi Allah apapun yang terjadi nanti dari kita, atau masih hanya mentok di situ saja. Oke, semoga bisa jawab. Ya, terima kasih Bang Abe atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana seseorang bisa kehilangan keselamatannya setelah dia sudah menerima Tuhan Yesus? Oke. Saya pakai ilustrasi aja deh. Tadi ini pertanyaan cukup menarik ya, karena punya asumsi keselamatan bisa hilang. Nah, ini tergantung dari sudut pandang mana. Kalau kita melihat dari sudut pandang aspek manusia, maka kita akan bisa bilang keselamatan bisa hilang. Dalam artian misalnya ada orang yang ngaku percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dalam perjalanan waktu ada berbagai ya, dinamika hidup ya, entah tertarik sama pasangan yang nggak seiman, akhirnya pindah agama, murtad, dan sampai mati kehilangan keselamatannya. Nah, itu dari sudut pandang manusia. Nah, pertanyaan apakah dari sudut pandang Allah begitu? Nah, kalau tadi dikatakan kesatuan dengan Kristus, maka kalau dari sudut pandang Allah, keselamatan itu tidak bisa hilang. Jadi makanya ini yang menjadi perdebatannya ya. Keselamatan bisa hilang apa enggak? Nah, tergantung kita lihatnya dari sudut pandang mana. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, maka kita akan bisa melihat bahwa keselamatan bisa hilang. Itu mungkin ya. Ada orang Kristen yang murtad. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Allah, siapa yang dipegang oleh Allah, nggak mungkin bisa dilepas dari tangan dia. Nah, karena kita dipersatukan dengan Kristus, jadi ini ibaratnya ini anggap aja nih, anggap aja ini Kristus ya. Ini gelas air mineral kosong. Nah, ini ya maksudnya saya habis makan bakmi ya, ini sambelnya. Nah, jadi ini kitanya nih, sambel ya, yang pedas ya, yang kita bikin dosa, bikin pedas aja nih. Nah, waktu saya pegang gelas ini, sambalnya ada di mana? Di dalam gelas ya. Nah, ketika saya, oh ya, benar ya, dosa bikin pedas ya. Tapi jangan sampai senang bikin itu ya, dosa ya. Karena pedas kan enak. Nah, waktu saya pindahkan gelas ini dari pandangan teman-teman, apakah kemudian sambelnya keluar dari gelas? Ini tangan kanan saya, jadi tangan kiri saya. Jadi saya nggak iseng-iseng ya kerjaan kalian. Tetap. Jadi kemanapun gelas itu pergi, sambelnya ada di dalam. Gitu. Jadi pertanyaan tadi, ya saya mau katakan dulu, kalau dari sudut pandang Allah, maka keselamatan tidak akan hilang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ya udah, dia ada di dalam Kristus, tidak akan pernah keluar dari Kristus. Gitu. Nah, oke, coba boleh diperjelas tadi pertanyaannya, siapa tahu mungkin masih perlu saya tambahkan. Bisa diulangi pertanyaannya? Ya, baik Bang. Bagaimana seseorang bisa kehilangan keselamatannya setelah dia sudah menerima Tuhan Yesus? Oke, nah jadi kalau memang dari sudut pandang manusianya, bagaimana dia bisa kehilangan keselamatannya, ada kutip ya, kehilangan ya, karena versi sudut pandang manusia. Ya ketika dia menyangkali imannya, menyangkali iman dia kepada Kristus, menyangkali Kristus, dia tidak meyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau di dalam 2 Petrus 2, ini yang menarik. 2 Petrus 2, itu, aku saya coba tampilkan ya, karena ini bisa menjadi diskusi juga berkaitan dengan keselamatan yang sepertinya bisa hilang. Mungkin teman-teman tadi pernah dengar tentang anjing dan babi ya di Alkitab ya. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, saya coba share. Okay. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia tetapi terlibat dari dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak mengenal dan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka.
Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada mutanya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, di awal dikatakan mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia. Nah, jadi seolah-olah seperti ada orang-orang yang ketika kenal Tuhan, mereka meninggalkan dosa. Tapi di sini dibilang keadaan mereka tuh lebih buruk dari semula nantinya ketika mereka berbalik. Nah, ayat 22 menjadi bantuan. Anjing kembali lagi ke mutanya, babi yang mati kembali lagi ke kubangannya. Nah, teman-teman, ada yang tahu bintang film Amerika George Clooney? Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya, tapi saya tahu. Nah, kenapa saya mau nunjuk dia? Bukan karena dia ganteng dan saya iri, tetapi karena hewan peliharaannya adalah babi. Nah, bayangkan teman-teman kalau itu babi di tanah Batak, mungkin ya sudah almarhum ya. Nah, kalau di rumahnya George Clooney itu dirawat baik-baik, pasti dibersihkan. Masa sih seorang bintang film rela untuk binatang piaraan itu boker di mana-mana, bau wangi kemana-mana, aromanya pasti dibersihkan, dimandikan. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya babi ini melihat ada kubangan, kira-kira apakah dia ngeliat, ih, jijik, gue kan udah sampoan, rimbat lagi? Enggak, pasti akan nyemplung lagi ke kubangan. Artinya apa? Memang naturnya dia seperti itu. Nah, jadi di dalam ayat ini dikatakan ketika ada yang mengenal Tuhan Yesus, tapi kemudian berbalik, padahal mereka sempat bertobat. Nah, ayat 22-nya menjadi bantuannya, bahwa memang jangan-jangan mereka, tanda kutip, ya memang anjing, memang babi. Jadi, apa yang menjadi perilaku mereka itu hanyalah pertobatan sementara sesaat yang permukaan. Jadi ibaratnya orang yang awal-awal itu dengar kekristenan tertarik, akhirnya oh yaudah deh gue nggak mau lagi kayak hidup yang lama. Nah, tapi secara hakikat ayat 22 tidak ada perubahan yang radikal. Mereka tetap hanya perubahan di permukaan doang. Gitu. Ya, jadi dalam hal ini bukan bicara tentang keselamatan yang bisa hilang. Gitu. Jadi kalau dibilang manusia kehilangan keselamatannya ketika mereka menyangkali hidupnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari ayat ini mau dikatakan ya, jangan memang mereka belum diselamatkan karena itu mungkin hanya sebuah perubahan hidup yang permukaan. Ya, jadi kalau kata-kata Yohanes di sini ya, dia berasumsi bahwa dia sudah percaya kepada Kristus. Ya. Oke, thank you untuk Yohanes ya. Gimana Yohanes? Baik, Bang. Sudah Oh iya, cukup. Yohanes. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Bagaimana kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia bekerja sama? Apakah iman itu adalah perbuatan manusia untuk percaya sehingga tidak 100% anugerah? Oke, pertanyaannya keren-keren ya. Iya. Kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Ini yang menjadi pertanyaan, haruskah itu dipertentangkan? Kenapa harus dipertentangkan? Karena Alkitab tidak pernah mempertentangkan. Ketika Yesus mengatakan tentang penyaliban dia, kalau saya tidak salah ingat kata-katanya yang dijelaskan, bahwa anak manusia akan diserahkan, tetapi terkutuklah dia yang menyerahkannya. Nanti di satu sisi, anak manusia ini akan diserahkan untuk mati di kayu salib, misalnya ya. Nah, tetapi terkutuklah orang yang menyerahkannya. Jadi di satu sisi, ini kalau yang menyerahkan Yesus ini tidak diberikan kata-kata terkutuklah, berarti itu full Allah semua. Dan ketika dikatakan terkutuklah orang yang melakukannya, berarti ada orang yang secara sadar itu melakukan. Dia bukan seseorang yang seperti robot yang kemudian datang gitu kayak robot, ketok-ketok pintu imam besar, imam, saya mau datang menyerahkan Yesus. Ada kesadaran dari diri
dia juga. Dan dari kata-kata Tuhan Yesus itu yang mengatakan bahwa di satu sisi ada kedaulatan Allah bagi penggenapan keselamatan, tetapi orang yang secara tidak sadar menyerahkan Yesus itu, dalam artian dia melakukannya bukan karena supaya Yesus bisa menggenapkan rencana keselamatan, tetapi di dalam kebebalan hatinya, dia tanggung hukuman. Jadi kehendak Allah dan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia itu tidak perlu dipertentangkan. Ambil contoh yang lain, misalnya apa? Nabi Elia. Ketika Allah mengatakan bahwa tidak akan turun hujan atau akan turun hujan di dalam pelayanan dia ya. Nah, menariknya ternyata di surat Yakobus, Elia mengatakan surat Yakobus mengatakan Elia berdoa agar turun hujan atau agar tidak turun hujan. Nah, logika kita kan begini. Kalau memang Allah bilang ke Elia, hujan nggak akan turun loh. Ngapain Elia berdoa? Mubazir kan? Tetapi Alkitab tidak mengatakan begitu. Jadi ini adalah dua kebenaran yang berjalan bersama-sama. Bukan bicara tentang kita mencoba mengharmoniskan, kehendak Allah yang lebih tinggi. Kita nggak lagi ngomong tinggi rendah yang mana. Ya, jadi ketika bicara tentang keselamatan orang beriman di Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ya memang tetap keputusan pribadi dia. Tapi ya itu karena Allah juga yang bekerja di hati. Jadi ini memang dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Oke, itu aja ya. Ya, baik Bang. Oke, terima kasih Bang Abe atas jawabannya. Untuk teman-teman yang jawabannya belum terjawab hari ini, mohon maaf teman-teman semua. Jawabannya akan dijawab, dilanjutkan di live Instagram PMK Jakarta hari Senin depan ya Bang. Untuk teman-teman juga yang ingin bertanya, masih dipersilahkan dan dibuka link Slido-nya. Baik, untuk menutup ibadah kita hari ini, aku persilahkan kepada Bang Abe menutup dalam doa. Sekaligus menutup seminarnya ya. Iya Bang. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau pada sore hingga malam hari ini kami mempelajari kembali dan mendalami ataupun menyegarkan ingatan kami kembali tentang apa artinya keselamatan, apa artinya diselamatkan. Kiranya kami semakin bersyukur, iman kami semakin dikuatkan, kami semakin digairahkan untuk menginjili dan memuridkan di kampus kami masing-masing. Keselamatan di satu sisi adalah kedaulatan Allah, tetapi bukanlah urusan kami untuk mempertanyakan siapa orang yang dipanggil, siapa orang yang dipilih. Bagian kami adalah meresponinya. Ketika ada gerakan dari firman Tuhan yang disampaikan, seperti apakah respon kami? Apakah kami mau menaatinya? Kalau kami belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selepas dari acara ini, apa respon kami? Apakah kami mau mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan jika kami adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa respon kami? Tidak seharusnya kami bermalas-malasan, bersantai-santai, pasif dan pasrah, melainkan kami semakin bersemangat, semakin rindu untuk melayani Tuhan, menginjili teman-teman kami, membentuk mereka menjadi serupa dengan Kristus, mengarahkan tujuan hidup mereka hanya untuk memuliakan dan menikmati Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk seminar pada hari ini. Ada berbagai hal yang mungkin masih belum dapat kami ketahui dari berbagai pertanyaan yang belum dijawab, tetapi kiranya iman kami kepada Kristus tidak digoyahkan lagi. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, karena itu satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih untuk Bang Abe atas firman-Nya yang telah disampaikan, kiranya menjadi rema dan pedoman dalam hidup kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman atas kehadirannya di Bible Study kita hari ini. Sampai jumpa di Bible Study kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.